Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Menuju Cahaya TV. Pada video kali ini, kita akan membahas satu fenomena yang terus berulang di tengah masyarakat. Berbagai kisah yang terasa di luar nalar, pengalaman yang bersifat gaib, pertemuan dengan makhluk tak terlihat, serta klaim-klaim tertentu yang disampaikan oleh sebagian tokoh agama, lalu diterima begitu saja tanpa diteliti kebenarannya. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener kan? Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki etok. Kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip, tapi bukan pas beda. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobail-gobailnya. Jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai. Boten Habib, saya memang dari Azraq negara. Beredar kisah tentang seorang Habib yang menceritakan pernah didatangi rombongan golongan jin. Dijelaskan bahwa makhluk tersebut berwajah tampan namun memiliki kaki seperti bebek atau angsa dan konon datang untuk meminta ijazah keilmuan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa keberadaan jin adalah bagian dari akidah Islam yang pasti. Allah menegaskannya dalam surah Al-Jin ayat 1. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Jadi, keberadaan jin adalah kenyataan yang diakui dalam ajaran agama. Namun tidak berarti setiap cerita yang mengaitkan diri dengan jin harus langsung diterima sebagai kebenaran. Disinilah kita perlu membedakan dengan jelas antara akidah yang benar dan khurafat. Harus berani untuk tebal muka cerita khurafat, insya Allah laku. Kalau masih malu-malu untuk berbohong, nanti kurang laku. Kurangnya sedikit rasa malu, biar nggak usah terlalu malu gitu, untuk berbicara yang bohong. Dan ini salah satu cara untuk jualan yang sangat laku, yaitu menjual agama dengan embel-embel nasab. Sampai-sampai ada yang mengaku bisa memadamkan api neraka jahanam. Ada yang bisa mengatakan, nanti kalau saya mati datang saja ke kubur, nanti saya sampaikan sama Nabi. Mereka mengira yang penting punya nasab pasti selamat. Ada yang punya prinsip emas meskipun di comberan, yang penting emas. Kita bilang emas meskipun di comberan memang dia emas tapi kelihatan kayak Orang juga jijik ngambilnya. Kalaupun di situ ada emasnya, orang juga nggak bisa lihat itu emas. Wong tertutupi dengan comberan kok. Pun orang kalau ngambil itu bau, nanti dicuci baru bersih. Artinya balik lagi, ternyata meskipun dia ada di comberan, emas baru berharga jadi emas kalau dikeluarkan. Kalau dia masih di comberan, dia tetap saja jijik melihatnya dan bau. Maka tidak benar pendapat orang-orang yang mengatakan yang penting punya nasab kepada Nabi pasti selamat. Buktinya adalah Nabi SAW berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad, angkiri nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inilah amliku laki minallahi syai'a. Saya tidak punya apapun untuk bisa melindungi kamu dari Allah Ta'ala. Meskipun kamu anaknya Nabi, kalau kamu tidak beramal, kamu bisa diancam oleh Allah dengan neraka." Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah itu mencuri, saya potong tangannya. Khurafat, dari mana kata ini berasal dan apa artinya? Dalam bahasa Arab artinya mengandung 3 poin berikut: usturah, kisah atau dongeng; mustamlah, menarik atau unik; magdzub, dia isinya bohong, nggak bisa dipercaya. Ceritanya seru, menarik, keren gitu ya, tapi isinya bohong. Asal-usulnya menurut Ibnul Mandzur dalam kitab Lisanul Arab, ada orang namanya adalah khurafat. Dia dari suku Juhainah. Jadi dia suatu saat diculik oleh jin. Lalu saat dia pulang ke kaumnya, dia banyak bercerita hal aneh-aneh. Cerita aneh-aneh ini kemudian nggak dipercaya sama masyarakat sampai disebut ini ceritanya si khurafat. Jadi khurafat itu nama orang sebenarnya dulu. Akhirnya apapun cerita yang aneh-aneh didengar nggak bisa dipercaya, disebut ini ceritanya si khurafat. Islam bukanlah agama yang dibangun di atas rasa takjub atau hal-hal yang mengundang kekaguman semata. Islam berdiri kokoh di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Ayat ini memberikan batasan yang tegas. Tidak semua yang diceritakan harus dipercaya, dan tidak semua hal yang terasa menakjubkan layak dijadikan pegangan hidup.
Sebab ajaran agama ini tidak didasarkan pada cerita semata, melainkan pada wahyu yang jelas dan terjaga keasliannya. Ketika seseorang mengaku melihat makhluk gaib, didatangi jin, berkomunikasi dengan mereka, atau menerima pengakuan dari dunia yang tak terlihat, hal itu tetaplah pengakuan pribadi. Pengakuan semacam ini bukanlah dalil yang bisa dijadikan acuan bersama, dan tidak secara otomatis menjadi tanda keutamaan atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fenomena seperti ini bukanlah kasus yang jarang terjadi. Di tengah masyarakat kita banyak beredar kisah serupa. Dr. Ahmad As-Sekaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim, syekh man la lahu syekh. Syawari' at-tarim, syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Itulah Habib Syekh wafat meninggal dunia. Wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, itu di Zambal itu pemakaman terbatas sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas kebetulan kiranya makamnya Habib Syekh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Syekh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada tukang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa, alas, subhanallah, wahakadha, sampai udah matinya nggak mau terkenal. Cerita-cerita demikian seringkali membuat orang terkesan dan terpesona. Namun perlu dipahami, semakin banyak kisah yang terasa ajaib, tidak menjadikan ajaran agama menjadi lebih benar. Ukuran kebenaran dalam Islam bukanlah keanehan atau keunikan suatu cerita, melainkan seberapa kuat landasan dalil yang mendukungnya. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah generasi terbaik sepanjang masa. Namun kehidupan dan perjuangan mereka tidak diisi dengan kisah-kisah sensasional yang dijadikan alat untuk menunjukkan kedudukan. Yang selalu ditonjolkan dari mereka adalah ilmu yang diamalkan, amal yang ikhlas, akhlak yang mulia, serta ketaatan yang teguh kepada perintah Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak. Karena itu, jika terdapat kisah yang terasa luar biasa, namun tidak memberikan manfaat ilmu dan tidak memiliki dasar yang jelas, maka seorang muslim tidak wajib mempercayainya. Sikap hati-hati dan teliti justru lebih sesuai dengan prinsip ajaran agama yang menjaga kebenaran. Orang gila dikatakan apa? Wali. Karena yang namanya tasawuf itu Pak, itu dibangun akidah mereka atas syatahat al-mutasawwifah atau ucapan-ucapan di luaran kesadaran mereka. Antum tahu Pak, mereka itu bahkan zikirnya pun orang-orang yang hulatul mutasawwifah atau orang-orang tasawuf yang hulu, mereka itu itu sampai apa? Kesurupan Mbak. Lihatlah istilahnya di video mereka. Itu nggak asing di situ. Mereka membangun akidah mereka di atas syafahat. Bahkan yang gila pun kata mereka itu majdzub. Diagungkan sama mereka, Pak. Majdzub itu wali, kata mereka majdzub judi ba'aklu, yang diambil apa? Akalnya. Tapi dijadikan wali bagi mereka, Pak. Dan mereka agungkan itu di atas akidah mereka. Jadi ini bahaya sekali dan itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau al-mazaim atau mereka membangun akidah mereka di atas klaim-klaim belaka sesuai khurafat mereka. Antum nggak sedikit loh Pak yang mungkin mendengar ada seseorang wali, mungkin dia itu bisa terbang ke langit, atau wali bisa turunkan rantai dari apa? Emas, atau wali ketika digali kuburannya makan semangka gorengan katanya. Itu Pak khurafat. Kalau seseorang itu belajar akidah atau belajar tasawuf, tengoklah nanti di akhirnya. Dia apa? Kata Imam Syafi'i, dia akan menjadi gila. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hilang akalnya. Kenapa? Karena dibangun di atas syatahat al-mutasawwifah. Semakin besar suatu klaim, semakin besar pula kebutuhan akan dalil yang menguatkannya. Dan semakin ajaib suatu cerita, semakin penting untuk menimbangnya dengan ilmu dan pengetahuan yang benar. Tantangan umat saat ini bukanlah kekurangan cerita yang menarik. Yang masih perlu dibiasakan adalah sikap memeriksa dan memastikan kebenaran sebelum menerima sesuatu. Jangan menjadikan sesuatu dianggap benar hanya karena disampaikan oleh orang yang dihormati. Jangan pula menjadikan sesuatu dianggap suci hanya karena terdengar luar biasa. Peganglah prinsip yang sederhana namun kokoh. Hal yang jelas dalilnya, kita ikuti dengan penuh keyakinan. Hal yang belum jelas dasarnya,
kita tahan diri dan tidak terburu-buru mempercayainya. Sebab Islam datang bukan untuk mengajak manusia tenggelam dalam sensasi cerita, melainkan mengeluarkan manusia dari ketidaktahuan menuju cahaya ilmu yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.